Kami akan menanyakan bagaimana proses perjalanan Bapak sehingga bisa menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Oh itu sebenarnya saya itu lulusan SPG. SPG? SPG. Tahu? Sarjana. Bukan sarjana. SPG itu sederajat dengan SMA. Oh. Jadi kalau dulu itu ada sekolah tingkatan atas itu dia SPG. SPG itu sekolah pendidikan guru. Nah, jadi saya sekolah di situ, lulus tahun 1987. Nah, setelah lulus itu saya tidak apa artinya saya tidak menjadi guru setelah lulus, tetapi saya lanjutkan sekolah ngambil pelayaran sampai lulus sampai pelayaran. Nah terus singkat cerita tahun 1997 saya nikah. Terus ya singkat ceritanya itu tahun 2001 ada penerimaan guru. Nah, penerimaan guru di situ saya ikut mendaftar, alhamdulillah lulus. Jadi saya itu mulai tahun 2001 itu mulai mengajar di SD 005. Di SD 005. Nah, setelah itu saya mengajar di situ dari 2001 sampai 2014. Saya dimutasi ke SD 011 Nunukan. Nah, di situ saya sampai 2019 kemarin. Karena setelah 2019 tuh saya terangkat di sini jadi kepala sekolah gitu. Bagaimana respon masyarakat terhadap sekolah ini? Alhamdulillah ya, kebetulan di sini selama saya menjabat di sini selaku kepala sekolah, alhamdulillah. Karena di sini seperti yang adik-adik ketahui bahwa di sini perumahan pegawai. Jadi ya memang di sini masyarakatnya juga kalau misalnya memang ada yang kurang mungkin di pandangan mereka akan langsung artinya misalnya ada kelemahan biasa namanya manusia itu kita pasti tidak luput dari kekurangan, ya kan? Nah mungkin ada guru-guru sini punya kekurangan apa biasa masyarakat sini tuh langsung mereka tuh ke saya. Ya, langsung ke saya, nanti saya pertemukan sama gurunya begitu. Lanjut, berapa jumlah tenaga pendidik pegawai negeri sipil di sekolah ini? Sini banyak ya. Kalau yang PNS-nya itu kalau PNS-nya itu saya hitung dulu. Terus kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, agama, kelas 2, PNS-nya 17. Apakah jumlah tenaga pendidik sudah memadai dengan peserta didik di sekolah ini? Sebenarnya begini, kalau istilahnya mau diratakan artinya antara pendidik yang PNS sama yang honor, ya kan? Nah di sini lebih banyak honor. Jadi artinya memang kami di sini masih kekurangan tenaga pendidik untuk yang PNS. Nah kalau misalnya untuk dengan siswa, nah di sini kan dengan adanya tenaga honor itulah bisa menutupi kekurangan guru yang ada di sekolah kami gitu.
Bagaimana sarana dan prasarana di sekolah ini? Alhamdulillah. Cuma yang masih kurang itu mungkin ruangannya. Karena di sini kami satu sekolah di sini tuh terdiri dari 19 rombel. Jadi 19 rombongan belajar. Nah, sedangkan ruangan kelas yang ada itu hanya 15. Berarti masih ada kurang 4. Makanya di sini kami membagi itu ada yang pagi, ada yang sore gitu. Ini yang kebetulan yang masih sore nih, masih siang. Apa visi dan misi Bapak dalam memajukan sekolah ini? Visi misinya itu ya itu saya mengharapkan sekolah ini ke depan tuh yang jelasnya itu peserta didik kami itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berimtak lah. Jadi menurut Bapak apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengajaran? Kalau untuk sekarang ini banyak ya, karena di dalam suasana COVID-19 ini banyak. Artinya di sini kita tuh terbentur dengan kondisi terutama ekonomi orang tua siswa. Artinya tidak semua masyarakat itu anak itu orang tuanya tuh sama penghasilannya, kan? Nah jadi di situ, jadi kadang juga ada siswa itu yang artinya rumahnya jauh itu kadang mereka tuh. Jadi sekarang pembelajaran kami tuh dengan dua sistem, yaitu sistem daring dan luring. Nah biasa guru-guru tuh mereka saya tegaskan tolong kalau memang siswa itu tidak punya HP, tolong datang hubungi, suruh ke sekolah atau bagaimana. Tapi itulah ya. Jadi kendala kami itu sebenarnya di masa pandemi ini banyak, yaitu artinya dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu itu kadang-kadang ada orang tua yang istilahnya dia lebih memperhatikan masalah ekonomi daripada pendidikan anaknya gitu. Nah jadi itu juga merupakan kendala buat kami. Program apa saja yang yang Bapak telah laksanakan untuk sekolah ini? Selama ini saya itu memprogramkan bahwa ini merupakan sekolah sehat ya, sekolah sehat. Terus ke depan saya sebenarnya sudah kami laksanakan. Artinya sekolah-sekolah lain itu belum melaksanakan, kami kemarin saya sudah membuat istilahnya pembelajaran ekstrakurikuler. Kalau yang utama pokok itu kan memang pramuka, tetapi ada bagian-bagian dari ekstrakurikuler tuh yang sekolah lain tidak melaksanakan. Seperti saya contohnya tuh saya membuat kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Itu adakah sekolah lain gitu? SD ya. Nah jadi di situ saya harapkan supaya anak-anak itu lebih mengenal bencana masalah kebakaran. Karena banyak itu biasanya anak-anak atau itu kalau ada kebakaran mereka tuh nonton, kan tidak menyadari ya bahwa itu bahaya. Makanya saya bekerja sama. Jadi untuk di Nunukan ini mungkin baru saya tuh sekolah kami di sini gitu. Jadi kemarin tuh saya sudah insya Allah ke depan mungkin saya programkan tuh supaya bisa masuk sekolah adiwiyata tingkat nasional, karena kami sudah kalau tingkat provinsi sudah kami gitu. Jadi yang nih Pak, yang bekerja sama dengan pemadam kebakaran ini baru aja kan Pak? Tahun lalu setelah COVID ya, artinya semua pembelajaran ekstrakurikuler tuh memang stop, termasuk pramuka stop semua. Artinya kan memang kita dilarang kumpul-kumpul ya kan. Nah itu kalau tahun lalu sudah kami laksanakan. Tipe-tipe apa saja kepemimpinan yang Bapak terapkan di sekolah ini? Bagaimana pengalaman Bapak selama menjabat menjadi kepala sekolah di sini? Alhamdulillah ya. Jadi mengingat saya itu dulunya guru, di situ saya mengambil pengalaman. Artinya
saya belajar dari bawah bahwa oh pemimpin begini yang baik. Artinya bukan apa, saya dulu guru itu kan setidaknya kalau waktu istirahat kumpul dengan teman-teman, situ cerita masalah, oh ya biasa, namanya biasa bahasa sekarang tuh ngerumpi, ya kan? Ngerumpi, biasa kepala sekolah dirumpiin tuh. Nah di situ saya berpikiran bahwa oh ternyata teman-teman ini lebih cenderung dengan kepala sekolah istilahnya yang tidak terlalu tidak terlalu otoriter lah. Ya artinya mau berkuasa menekan teman guru-guru begitu. Nah makanya saya di sini mungkin adik-adik bisa lihat ya, teman-teman tuh santai aja. Ya, saya tidak terlalu, tetapi yang jelas pekerjaan selesai. Kalaupun ada yang misalnya bermasalah, tetap saya tegur. Ya, tetapi alhamdulillah selama ini ya tidak ada yang bermasalah. Kalaupun bermasalah paling dengan mungkin orang tua siswa itu. Nah, kadang kan biasa ada orang tua siswa itu keberatan kalau misalnya anaknya tuh diberi tugas banyak gitu kan. Nah, biasa yang begitu. Tapi itu kan biasalah, namanya kita manusia, ya kan. Jadi kalau itu, jadi saya terapkan di sini tuh ya istilahnya memang saya memimpin teman-teman gitu, guru-guru dengan tegas, tetapi dalam boleh digarisbawahi tegasnya itu tidak otoriter gitu. Kadang ada kepala sekolah istilahnya kalau sudah dia mengucapkan A ya harus A. Kalau saya tidak, artinya kalau saya katakan A, siapa tahu namanya orang banyak tuh lebih banyak pemikiran, ya banyak yang baiknya. Jadi begitu kalau saya. Kurikulum apa yang dipakai sekolah dan apa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum tersebut? Jadi kurikulum kami ini sekarang ini ada 2. Kalau kemarin kurikulum K13 ya kan. Nah sekarang ini kan ada dikeluarkan oleh Kemendikbud itu kurikulum di masa pandemi itu. Artinya di situ dinamakan kurikulum darurat. Nah, itu boleh juga kita pakai, boleh juga tidak. Gitu. Artinya menyesuaikan, sesuai tidak. Kalau misalnya sesuai, dipakai. Ya. Kalau tidak, ya kami pakai yang kurikulum K13. Gitu. Jadi kan tidak semua artinya dari kurikulum itu darurat itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kami ini, tidak semua begitu. Bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru dan berapa kuota diterima di sekolah ini dan menggunakan zona apa? Jadi masalah zona itu memang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, ya kan? Sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi sistem PPDB kami penerimaan peserta didik baru itu, ya sistemnya tetap istilahnya orang tua itu kami tidak melalui online atau tidak, tetapi mereka datang ke sekolah, datang mengambil formulir, kemudian membawa pulang, nanti diisi di rumah nanti dikembalikan. Nah setelah itu nanti ada tim, memang kami membentuk panitia, artinya panitia namanya panitia PPDB. Nah nanti di situ ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah mereka yang bekerja dengan anggotanya. Nah nanti setelah mereka membentuk tim itu, nanti mereka atur sendiri kerjanya dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemarin di sini, jadi kemarin tuh ada ada sekat, jadi dibikinkan kayak kayak di toko-toko tuh ada plastik tebal, ya kan? Jadi ada meja, ada plastik tebalnya. Artinya itulah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah jadi setelah itu orang tua mengembalikan formulir, dan nanti diseleksi. Nah diseleksi itu melalui apa?
kalau dulu umur, kalau sekarang tidak, zona. Zona dengan catatan si anak itu umurnya sudah termasuk dalam kategori siap diterima di sekolah, artinya 6 tahun. Pada saat tanggal penerimaan PPDB itu umurnya sudah 6 tahun. Nah, jadi di situ sempat saya kemarin tanyakan, tapi yang jelas PPDB itu adalah zona yang diutamakan. Meskipun dia umurnya tua, 7 tahun misalnya lebih apa, kalau rumahnya jauh tetap diutamakan yang dekat, meskipun yang dekat ini umurnya muda, 6 tahun pas gitu. Jadi itu harus, karena itu memang aturan ya, aturan. Jadi kami di sekolah sini juga mematuhi namanya aturan, baik itu protokol kesehatan atau penerimaan PPDB itu, begitu. Selamat pagi. Pagi, Ya, kita lanjut ke pertanyaan ya, Bu. ya, kita Bagi- mulai. Bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru beserta kuotanya di SMP Negeri 9 ini, Bu? Ya, PPDB yang dilaksanakan di SMP Negeri 9 adalah semi online, di mana orang tua atau wali dan calon siswa datang ke sekolah untuk mendaftar. Karena PPDB dilaksanakan pada masa pandemi, jadi pelaksananya wajib menaati berbagai protokol kesehatan, seperti harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Sebelumnya, orang tua atau wali dan calon siswa baru dicek dulu suhunya, kemudian mencuci tangan, mengambil nomor antrian, mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran di ruang yang telah disediakan. Setelah itu, berkas pendaftaran dibawa ke ruang verifikasi untuk dicek kelengkapan persyaratannya. Setelah selesai dicek, kemudian berkas pendaftaran akan diserahkan ke bagian operator untuk diinput. Kemudian orang tua atau wali calon siswa baru akan diberikan bukti sudah melakukan pendaftaran. Adapun kuota PPDB untuk zonasi adalah 50%, afirmasi 25%, perpindahan orang tua 5%, prestasi 20%. Jadi totalnya adalah 256 orang. Karena banyak siswa yang tidak tertampung, jadi ditambah lagi satu rombel sehingga jumlah siswa menjadi 290 orang. Oh, baik, Ibu. Bu, kalau boleh tahu berapa jumlah peserta didik sekarang di SMP 9, Bu? Jumlah peserta didik yang ada di SMP 9 itu sebanyak 755 orang, di mana kelas 7 sebanyak 290 orang, kelas 8 253 orang, kelas 9 sebanyak 212 orang. Oh, baik. Kurikulum apa yang dipakai di sekolahnya ini, Bu? Kurikulum yang kita laksanakan adalah kurikulum 2013. Oh, berarti K13 ya, Bu? Ya, Kekurangan dan kelebihan apakah dari kurikulum K13 ini, Bu? untuk kekurangan kurikulum 2013 itu sebenarnya banyak. Ini saya ambil garis besarnya aja. Iya, Bu. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang kedua, sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional atau sederhana. Yang ketiga, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Adapun kelebihan kurikulum 2013, satu, lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Yang keempat, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kelima, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Oh, baik. Kegiatan ekstrakurikuler apa sajakah yang ada di SMP 9 ini, Bu? Ekstrakurikuler yang ada di SMP 9 diantaranya yaitu ada pramuka, PMR, PIKR, Paskibra, poster, jurnalistik, renang, bulu tangkis, pencaksilat, atletik, gitar duet, koni. Baik. Masalah apa saja sih, Bu, yang sering dihadapi siswa SMP 9 ini? Masalah yang sering dihadapi untuk siswa di SMP 9 yang sering itu adalah siswa datang terlambat ke sekolah, kemudian bolos, ketiga malas mengerjakan tugas. Bagaimana cara penyelesaian yang seperti Bu katakan tadi, siswa sering bolos, telat, terus tuh jarang mengerjakan tugas, itu hukuman apa saja yang diberikan kepada siswa, Bu?
Untuk siswa yang datang terlambat, untuk yang pertama kali biasanya sama guru piket, siswa tersebut disuruh memungut sampah. Kemudian nanti namanya didata, dicatat. Setelah itu apabila dia melakukan pelanggaran lagi kedua sampai ketiga kali, ini sudah ditindaklanjuti. Artinya akan dikoordinasikan dengan wali kelas bekerja sama dengan orang tua apa permasalahan sehingga anak tersebut datang terlambat. Begitu juga dengan bolos dan malas mengerjakan tugas. Artinya kalau pelanggarannya itu dilakukan baru sekali itu biasanya teguran biasa saja. Kemudian kalau untuk kedua atau ketiga biasanya ini langsung ditangani oleh wali kelas dan akan dipanggil oleh orang tuanya. Oh, baik. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Bu. Itu saja mungkin yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Bu. Ya, Selamat pagi. pagi.